Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di Good Santan Channel. Kali ini kita akan membahas konsep organisasi kehidupan kelas 7 semester genap untuk SMP maupun MTS Ilmu Pengetahuan Alam. Atom. Atom merupakan unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti objek terkecil di alam semesta ini adalah atom. Jadi, dalam konsep materi ini terbentuknya suatu objek, baik itu benda maupun organisme itu sendiri, dimulai dari atom. Kemudian molekul. Molekul sering juga disebut dengan atom yang berpasangan ataupun juga pasangan atom, baik yang sejenis maupun berbeda jenis. Berarti tubuh semua organisme disusun oleh rangkaian atom ataupun molekul, misalnya air ataupun H2O dan asam deoksiribonukleat ataupun DNA. Jadi atom maupun molekul bukanlah tingkatan organisasi kehidupan, melainkan hanya materi penyusun tubuh organisme saja. Hanya penyusun. Skema ataupun urutan pembentukan organisme dimulai dari sel sampai individu. Sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Ini secara ilmu biologi atau biologis. Sekumpulan materi paling sederhana ini, ya, sel yang dimaksud ini dapat hidup ataupun sel ini mempunyai suatu kehidupan. Jadi, dimulainya sistem organisme kehidupan, organisme dimulai dari sel, bukan atom maupun molekul tadi. Karena atom ataupun molekul hanya materi penyusun saja. Sedangkan sel ini unit terkecil menurut ilmu biologis yang hidup. Contohnya ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Kita kembali ke skema lagi. Setelah sel ini akan membentuk jaringan atau sel yang berkumpul mempunyai fungsi yang sama hingga membentuk jaringan. Kita bahas lebih jelas jaringan sedikit saja. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai fungsi sama. Misalnya pada jaringan manusia ataupun hewan. Pada manusia ataupun hewan ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan saraf. Ini contoh dari jaringan pada manusia. Ada jaringan ikat. Ini ada jaringan lemak. Ini ada jaringan darah yang mengalir pada pembuluh darah. Ini juga ada jaringan ikat. Ini ada juga jaringan tulang rawan dan ada juga jaringan tulang. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di materi jaringan berikutnya. Kemudian jaringan tumbuhan. Ini ada xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini merupakan jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada jaringan dasar. Kemudian juga ada jaringan dermal atau jaringan epidermis. Baik, kita kembali lagi ke skema. Setelah membentuk jaringan, kemudian jaringan berkumpul menjadi organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda tetapi mempunyai fungsi yang tertentu. Contoh organ itu ada jantung sebagai pemompa darah pada manusia ataupun hewan, akar pada tumbuhan untuk pemopang tubuh tumbuhan ataupun mencari makanan di tanah, paru-paru sebagai nanti pernafasan pada hewan ataupun manusia. Kemudian batang ini juga pada tumbuhan. Setelah organ membentuk menjadi sistem organ atau organ ini mempunyai fungsi. Fungsinya tentu saja masing-masing. Sekumpulan organ yang berbeda yang mempunyai fungsi tertentu atau masing-masing tadi. Contohnya ada sistem pencernaan.
Ini pada manusia ataupun hewan. Kemudian ada fotosintesis. Ini pada tumbuhan atau pembentukan makanan sendiri pada tumbuhan. Kemudian ada sistem pernapasan pada hewan maupun manusia. Berikutnya, nah, setelah sel berkumpul menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, dan organ berfungsi menurut fungsinya masing-masing atau juga disebut sistem organ, maka terbentuklah individu yang utuh, yang hidup. Nah, individu ini tersendiri adalah terdiri atas berbagai macam sistem organ yang berbeda-beda fungsi, kemudian bersatu membentuk kehidupan yang utuh. Contohnya ada manusia, ada hewan, misalnya kelinci, kerbau, ikan, dan seterusnya atau sebagainya, dan juga tumbuhan, misalnya padi, rumput, pohon mangga, dan ada pohon mangga, maaf ya, dan sebagainya. Ya, demikian pemaparan materi kita kali ini mengenai konsepsi organisasi kehidupan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.